kita memasuki bagian kedua yang sangat esensial, yaitu fotografi jurnalistik. Ini bukan sekadar memotret, melainkan sebuah seni untuk mendokumentasikan peristiwa dan momen yang memiliki nilai berita. Tujuan utamanya adalah menceritakan sebuah kisah melalui gambar dengan landasan objektivitas dan integritas yang kuat. Yang perlu kita garis bawahi adalah perbedaannya dengan fotografi komersial. Dalam dunia jurnalistik, kita tidak memanipulasi keindahan demi kepentingan iklan. Sebaliknya, kita mengutamakan keaslian dan kejujuran dalam menangkap realitas apa adanya di lapangan. Dengan memegang teguh prinsip ini, setiap foto yang dihasilkan menjadi saksi bisu sejarah yang kredibel. Seorang fotografer jurnalistik adalah penyampai kebenaran visual yang membantu masyarakat memahami dunia melalui perspektif yang jujur dan mendalam. Pondasi utama dari fotografi jurnalistik adalah objektivitas. Kita harus mendokumentasikan peristiwa apa adanya tanpa manipulasi maupun pengaturan suasana atau staging. Demi menjaga integritas jurnalistik yang murni, kejujuran lensa adalah harga mati dalam profesi ini. Selanjutnya adalah ketepatan waktu. Dalam dunia berita, tidak ada kesempatan kedua. Kita dituntut untuk menangkap momen yang tepat pada waktu yang tepat. Kehilangan 1 detik berarti kehilangan 1 potongan sejarah yang tidak mungkin terulang kembali. Terakhir, foto kita harus memberikan konteks visual yang jelas mengenai apa, di mana, kapan, dan mengapa sebuah peristiwa terjadi. Tugas kita adalah menciptakan koneksi emosional dengan audiens, namun tetap berdiri teguh di atas prinsip objektivitas sebagai penyampai fakta. Penting bagi kita untuk membedakan antara fotografi event dan jurnalistik. Fotografi event berfokus pada dokumentasi acara yang terencana, di mana kita diperbolehkan melakukan staging atau memberi arahan kepada subjek. Sebaliknya, fotografi jurnalistik murni berfokus pada momen bernilai berita tanpa adanya intervensi atau manipulasi terhadap subjek sama sekali. Dari segi tujuan, fotografi event lebih diarahkan untuk promosi dan dokumentasi estetis, sehingga proses editing cenderung lebih fleksibel. Namun, dalam jurnalistik, tujuan utamanya adalah informasi dan kebenaran. Oleh karena itu, editing yang diperbolehkan hanyalah koreksi dasar tanpa mengubah realitas yang ada. Mari kita telaah studi kasus jurnalistik yang pertama, yaitu Seminar Nasional Desain Digital. Acara ini merupakan forum penting yang mempertemukan para ahli industri dengan akademisi untuk membedah tren terbaru dalam desain dan teknologi digital. Tujuan utamanya adalah memperluas wawasan baik bagi mahasiswa maupun para profesional. Dalam konteks ini, dokumentasi jurnalistik memegang peranan vital untuk mengabadikan setiap momen krusial. Fokus kita bukan hanya pada dokumentasi formal, melainkan pada esensi presentasi, dinamika diskusi, serta interaksi nyata yang terjadi antara pembicara dan peserta di lapangan. Hasil dari dokumentasi ini nantinya akan menjadi aset berharga bagi publikasi fakultas maupun konten media sosial. Dengan pendekatan jurnalistik yang tepat, kita tidak sekadar mengambil gambar, tetapi juga menyampaikan cerita tentang bagaimana perkembangan desain digital sedang tumbuh dan dibicarakan saat ini. Dalam mendokumentasikan seminar ini, prioritas pertama kita adalah menangkap momen saat pembicara utama memberikan presentasi. Kita harus fokus pada ekspresi yang menunjukkan gairah atau passion serta keahlian mereka dalam memaparkan materi. Poin kedua adalah dokumentasi diskusi panel. Di sini, tugas kita adalah mengabadikan momen tanya-jawab dari peserta yang secara visual mampu menunjukkan adanya interaksi dan engagement atau keterlibatan aktif dalam forum tersebut. Ketiga, jangan lupakan reaksi audiens. Fotografer harus jeli menangkap ekspresi wajah para peserta yang menunjukkan ketertarikan serta keterlibatan emosional mereka terhadap topik desain digital yang sedang dibahas. Terakhir, kita perlu menangkap momen networking di luar sesi formal. Dokumentasikanlah bagaimana pertukaran ide terjadi antar peserta secara organik, karena momen-momen inilah yang memberikan gambaran utuh tentang dampak nyata dari sebuah seminar. Untuk hasil dokumentasi yang profesional, kita perlu mengoptimalkan pencahayaan alami dari jendela serta lampu sorot ruangan guna menonjolkan subjek pembicara. Penting bagi kita untuk menghindari penggunaan lampu flash agar tidak mengganggu jalannya presentasi sekaligus mencegah timbulnya bayangan yang tidak natural pada foto. Dalam hal komposisi, ambillah sudut gambar yang mampu menunjukkan interaksi antara pembicara dan audiens untuk menciptakan kesan koneksi yang kuat. Gunakanlah teknik wide shot untuk memberikan konteks ruangan secara utuh dan padukan dengan teknik close up untuk menangkap detail ekspresi wajah peserta maupun pembicara. Terakhir, perhatikan kecepatan rana atau shutter speed Anda. Aturlah minimal pada 1/625 detik atau lebih cepat untuk membekukan gerakan tangan yang dinamis saat presentasi. Hal ini sangat krusial agar ekspresi wajah dan bahasa tubuh pembicara dapat tertangkap dengan tajam tanpa adanya efek kabur. Hasil akhir dari dokumentasi ini memiliki nilai yang sangat strategis bagi institusi kita.
Foto-foto berkualitas tinggi ini bukan sekadar gambar, melainkan aset arsip fakultas yang sangat penting sebagai laporan resmi dari setiap kegiatan akademik yang telah kita laksanakan. Selain sebagai arsip, dokumentasi ini menjadi alat promosi yang efektif untuk agenda serupa di masa mendatang. Gambar-gambar yang mampu menceritakan keberhasilan acara akan sangat membantu kita dalam menarik minat lebih banyak peserta dan pembicara berkualitas di tahun-tahun berikutnya. Terakhir, konten visual ini akan memperkuat publikasi di platform digital, baik melalui kanal resmi fakultas maupun unggahan para peserta. Secara keseluruhan, pendekatan jurnalistik ini berhasil mengabadikan antusiasme peserta serta kualitas pembicara, memberikan nilai dokumentasi yang sangat tinggi bagi perjalanan institusi kita.